Ya, Ya, kami sama ya, saya pidanakan bisa. saya siap kalau saya berjanji ya, Bapak video, saya siap menerima tantangan. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat, saudara diberkati saat saudara nonton video ini. Saya harap saudara dalam keadaan penuh sukacita, kalaupun ada kegelisahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Saya berharap melalui video-video yang isinya adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar pemulihan, kabar kepastian, keselamatan jiwa kita ini, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan kepastian bagi semua bapak, ibu, saudara-saudara, sahabat dimanapun Anda berada, yang sudah berlangganan di channel saya atau yang akan berlangganan di channel saya, sekaligus saudara yang selalu mendapatkan berkat-berkat dari setiap pemberitaan firman Allah melalui video-video yang kami buat. Anda juga ditolong, digerakkan oleh Roh Kudus untuk Anda menyebarkannya untuk lebih banyak lagi orang dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab saya percaya bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak kebetulan, tapi kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Kehadiran kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mencari lagi siapa orang-orang pilihan yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membahas satu video yang menarik, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat saya, seorang murtadin, yaitu Bapak Effendi Usman atau Evangelis Abraham, dia yang pernah bikin video dengan saya juga. Kami bercerita bagaimana dia share, dia berbagi cerita pengalaman dia menemukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, melalui firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 6, di mana kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, beberapa waktu lalu Murtadin Effendi Usman mengirimkan itu kepada saya, dan videonya menarik, yaitu video tentang bagaimana seorang penginjil muda yang melakukan penginjilan, menyebarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pemulihan, tetapi ternyata memang konsekuensi sebagai pembawa kabar yang baik ini kadang diterima, kadang ditolak, saudara-saudara. Dan supaya kita bisa bicara lebih dalam lagi seputaran bagaimana semangat, sukacita, keberanian dari seorang penginjil muda yang mengabarkan kabar baik. Dan saya berharap ini akan memotivasi saya dan saudara-saudara sekalian untuk terus melakukan yang terbaik dalam hal menyebarkan kasih, ya, menularkan kebaikan kepada sekeliling kita. Nah, berikut saya akan tunjukkan video yang dikirim oleh saudara saya ini, dan saya harap kita bisa ikuti dengan baik. Setelah itu saya akan memberi tanggapan saya dengan tulus kepada penginjil muda ini yang ada di dalam video berikut. Silakan saudara lihat ya. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Ah, Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Jesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Oh, iya. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Oh, iya. Saya belum sempat ngasih video. Ini sampean saya videokan nih. Oh, iya. Nanti saya viralkan ini.
Oh, Saya iya. viralkan. Karena Iya, apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya, Ya, kami sampean ya, saya pidanakan bisa. saya siap kalau saya berjanji Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani Misi sampean itu bukan kepada orang Islam, Oh, iya. bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Iya, iya. Ya, Iya. umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Oh enggak, kami enggak maksa. Kami Nggak maksa, cuma- ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Bapaknya Sama. mau beli enggak? Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah boleh saya lewat aja nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai nyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, Siap. jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Iya, iya. Kami juga takmir masjid. Saya Paham maksudnya? Iya. Saya Ya. minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean tuh perempuan tadi. Sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya, Nggak apa-apa. heeh, ya, udah Ya. stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri, ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Oke, minta maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Saya agak marah karena Oh, memang iya, ini iya. masalah sensitif. Iya, Ini iya, masalah benar, agama. benar, Ya, benar. jangan sampai kita sesama sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Iya, Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Oke, Ya. boleh tahu bapaknya namanya siapa? Saya Saiku. Saiku. Iya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Ya, terima kasih sudah Sama-sama. menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini Rizal. bukan untuk melanggar peraturan. Hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan Saya sampaikan menyelesaikan. supaya saya kasihan sama sampean Mas Ya, Rizal terima ya. kasih ya. Heeh, infonya. iya, Oke, iya. Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak, ya. Oke, saya lanjut dulu ya, Pak ya. Silakan. Tapi jangan ke warga Islam ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean itu saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah, yang sesama agama sampean, gitu lah. Jangan sampai menyebar ke sesama Mungkin saya sama akan warga hubungi tim Indonesia. dulu. Silakan dihubungi timnya ya. Makasih Oke, ya, ya, sudah heeh. atas. Ya. Oke. Ya, heeh. Ya, itu dia saudara-saudara video dari seorang penginjil yang melakukan misi menyebarkan kasih Kristus, menyebarkan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan dalam video ini saudara-saudara memang dia masuk di dalam satu kompleks yang mayoritas orang Islam semua. Dan kita tahu bahwa metode dia melakukan penginjilan adalah melalui menjual buku-buku, ya, buku-buku rohani. Saya menonton video ini dan saya jujur saya tidak menyalahkan atau saya tidak sebagai orang Kristen saya juga tidak sakit hati dengan siapa bapak tuan rumah orang Muslim ini yang kemudian menolak dengan alasan yang menurut saya cukup masuk akal. Sebagai warga negara Indonesia, saya lihat bapak ini seorang Muslim yang menurut saya dari sudut kita, hubungan kita sebagai anak bangsa, beliau baik ya. Dia mengingatkan anak muda ini yang kalau saudara nonton dia menyebut namanya Rizal ya. Rizal ini dinasihati oleh bapak ini supaya
jangan sampai menyebarkan Injil Kristus di kompleks orang Islam yang notabene sudah beragama. Dan sekali lagi kalau saya boleh, saya berterima kasih ya kepada Bapak yang tadi yang Anda menolak, tapi cara Anda, saya bukan berterima kasih buat penolakannya, tetapi caranya luar biasa ya. Caranya baik ya. Saya anggap beliau orang Muslim yang pasti taat agama Muslim, punya pandangan sendiri di dalam Islam, dan dia kelihatan ya, sejauh saya menilai dari suara beliau, cara beliau menasehati Rizal ini, beliau adalah orang yang menghormati juga agama Kristen ya. Dan buat saya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Malahan saya anggap menjadi pelajaran menarik bagi para penginjil untuk dalam menyebarkan Injil Kristus. Ya itulah konsekuensi. Mungkin ada orang yang tidak seperti Bapak ini. Waktu dia ketemu, dia tidak banyak ngomong, dia bisa saja lihat-lihat buku atau dia mungkin beli bukunya. Tetapi ada orang jenis Bapak ini. Tapi menurut saya, sekalipun ada jenis orang seperti Bapak ini, tapi menurut saya masih dalam kategori yang sangat baik ya. Dan kalau secara hukum saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti karena kalau saya lihat kronologi video ini, bahwa saudara Rizal ini kan dia menjual buku. Memang bukunya berisi tentang nasihat-nasihat Tuhan Yesus, buku sukacita, dan lain sebagainya. Tentu seperti yang Anda nonton di video ini, saudara Rizal memang sangat polos, sangat apa adanya. Ketika ditanyai dia bilang, ini misi kami menyebarkan Injil Kristus. Dan kalau saya lihat, saya tidak ngerti ya, kalau saudara-saudara yang mengerti hukum, secara hukum silakan. Kalau dari saya sempat punya pemikiran begini, oh ini kan jual buku, itu saya ya, jual buku, tidak ada unsur paksaan dan lain sebagainya. Kalau saya lihat unsur paksaan sih tidak ada. Tapi kalau unsur kesengajaan menyampaikan kabar baik. Ingat, yang dia sampaikan ini kabar baik. Yang dia sampaikan ini kabar tentang keselamatan jiwa. Hanya saja dia datang kepada kelompok orang Islam yang sudah punya teologianya sendiri. Teologi agama Islam. Itu sama seperti Paulus, dia khotbah panjang lebar di Athena, di mana-mana. Tidak semua juga orang menerima dia. Ya, hanya 1-2 orang, ada kadang banyak orang, kadang sedikit orang. Apalagi ketika harus berurusan dengan orang-orang yang sudah punya kepercayaannya sendiri dan di lingkungan yang ada aturan. Dari zaman dulu juga sudah ada. Tapi yang saya anggap tidak ada masalah bagi saya ya. Karena memang tidak ada paksaan dari Rizal untuk harus percaya Yesus begini-begini. Kan tidak ada. Ya, tetapi bagaimanapun saudara yang lebih mengerti hukum silakan menilai. Itu kalau dari saya. Pasti saya bukan sarjana hukum, saya tidak belajar hukum secara mendalam, begitu kan? Tetapi itu sepintas orang awam hukum. Saya ini mungkin agak bisa sedikit teologi ya, tapi dalam hukum saya awam, begitu ya. Tapi saya tetap melihat Rizal tulus, Rizal membawa kabar baik dengan harapan besar walaupun ditolak, ya. Dan sekali lagi Bapak yang menolak tadi, menurut saya penolakannya tetap menjunjung tinggi persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Nah, terlepas dari itu semua, terlepas dari apakah ada persoalan hukum atau tidak, terlepas dari penolakan Bapak itu, nah saya khusus mau sampaikan ini buat Rizal. Anda dimanapun Anda berada Rizal, saya lihat dari logat Anda kelihatan Anda ini dari suku saya nih, dari orang Timor. Makanya saya di thumbnail saya bilang ini penginjil dari Timor nih, ya, penginjil dari Timor dan kami belajar dari Anda. Rizal, oke, belajar dari pengalaman ini, Anda tambah pengalaman tentunya ya. Oh, ternyata
Mungkin ada saat di mana Anda melakukannya dan ada orang yang beragama non-Kristen bisa menerima Anda atau membeli buku Anda. Dan ternyata dari pengalaman yang ini Anda tidak diterima. Tapi saya bagaimanapun itu Rizal, saya memberi apresiasi luar biasa. Saya ketika Murtadin Effendi Usman kirim video ini yang di dalamnya ada wajah Anda, Saudara Rizal, saya harus bilang Anda luar biasa. Semangatmu luar biasa. Keberanianmu luar biasa. Anda orang masih muda loh. Wow. Saya ngomong ini saya terharu sekali. Anda orang masih muda berani masuk ke dalam kompleks orang Islam. Menyebarkan Injil. Soal nanti secara hukum atau apanya salah dan lain sebagainya. Oke lah itu bagian yang lain. Tapi saya harus tetap berkata semangatmu luar biasa. Semangatmu luar biasa. Saya pendeta juga penginjil. Dan melihat orang-orang seperti Rizal ini dengan apa adanya, dengan keberanian, tidak memaksakan kehendak, tetapi mempunyai gairah yang kudus untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik dari Yesus Kristus. Rizal, kamu luar biasa. Harus tetap semangat, Rizal ya. Dan buat saudara-saudara semua yang menyaksikan ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting melalui pengalaman Rizal ini, bahwa hal yang pertama kita harus ingat, memang Tuhan menuntut saya dan saudara untuk tidak boleh malu menyaksikan tentang Tuhan. Tidak boleh takut, saudara-saudara. Sebab kalau kita takut atau kita malu, tentu nanti ada konsekuensi yang luar biasa yang kita terima di hari penghakiman nanti. Makanya kalau saya bandingkan dengan beberapa ayat, misalnya di dalam Markus pasal 8 ayat 38 dengan jelas dikatakan di sana, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi saudara lihat di sini. Jadi mungkin ayat ini pun atau ayat-ayat sejenis ini yang tertanam di dalam diri Rizal ini, sehingga Rizal begitu dengan sukacita. Saudara lihat responnya terhadap penolakan dari Bapak tadi itu luar biasa sekali. Rizal bisa senyum, Rizal bisa berkata saya siap dan lain sebagainya. Dan memang saudara-saudara, bagi Anda yang siap memberitakan Injil Kristus dengan melihat Markus 8 ayat 38 di sana, bahwa Tuhan tidak mau kita malu. Tidak boleh. Kalau kita malu, dia kembali. Anda datang di hadapannya, dia tidak mau mengakui Anda, saudara-saudara. Dan memang Tuhan yang kita sembah itu siap melengkapi orang-orang seperti Rizal atau siapapun. Dan saya berharap juga saya di dalamnya dalam hal memberitakan Injil Kristus. Bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi roh yang berani, ya. Di dalam di dalam 2 Timotius 1 mulai ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rizal adalah saudara kita, hai orang Kristen. Kita tidak boleh malu mengaku dia, walaupun mungkin kalau saya kan sudah bilang tadi secara hukum saya tidak ngerti, mungkin Rizal sedang salah di sana. Tetapi kalau saudara tanya, saudara diberi pilihan, mau taat Injil Kristus, taat perintah Kristus yang berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, atau taat kepada manusia. Kalau saya memilih lebih taat kepada manusia. Memang kadang-kadang ada saat di mana kalau kita berurusan dengan lingkungan atau pemerintah yang tidak takut Tuhan, bisa saja pemerintahnya, ini dalam konteks firman Allah ya, bisa saja pemerintahnya dipakai setan menghalangi Injil. Itu bisa. Nah, kalau Anda diperhadapkan dengan kondisi begitu, Anda mau lebih taat mana? Kita tidak diberikan roh ketakutan, saudara. Simon Petrus pernah bahwa Simon Petrus dan tim dan Yohanes pernah ditolak karena beritakan Injil, beritakan Yesus di tengah-tengah orang yang sudah punya agama waktu itu. Sudah ada agama, ada aturan pula.
Tapi kalau kita belajar dari firman, kenapa ketika dilarang, Petrus justru tambah berani dan berkata seperti ini. Saya baca buat saudara ya, Kisah pasal 4 mulai ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dia sedang ngomong sama pemerintah. Saudara, kalau Anda diberi pilihan lebih taat pemerintah atau lebih taat Tuhan, menurut ayat ini kita memang harus lebih taat Tuhan. Betul ada aturan yang mengatur, tapi Rizal ini hanya mau bawa kabar kebaikan. Dia tidak bawa kabar sesat. Ya, saya berharap memang Rizal bukan dari sekte seperti Saksi Yehova dan lain sebagainya. Tapi dari bukunya saya lihat itu kayaknya bukan buku Saksi Yehova ya. Karena dia bilang misi Injil Kristus. Jadi saya punya harapan dan keyakinan bahwa Rizal ini memang penginjil yang bukan dari sekte-sekte tertentu yang ajarannya terbolak-balik, yang tidak alkitabiah seperti Saksi Yehova dan lain sebagainya. Maka saya perlu memberi dorongan kepadamu Rizal, kamu luar biasa. Tuhan memakaimu. Memang kita harus berkata seperti Petrus, Rizal, kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, asal kita jangan paksa, asal kita tidak menyerang orang, kita tidak menyesatkan orang, bahkan apa yang kamu lakukan justru untuk kebaikan orang. Ya, Rizal, kamu tetap luar biasa ya, belajar dari pengalaman yang ini, tapi jangan patah semangat, lebih bijak, lebih berhikmat, dan saya yakin melalui hidupmu Tuhan akan memenangkan banyak jiwa. Engkau harus tetap kuat di dalam Tuhan, terus melakukan yang terbaik. Ya, kalau ada yang tolak kamu, biasa itu ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika kita ditolak? Matius pasal 10. Ya, maksud saya di dalam Matius pasal 10 ayat 14 ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi Rizal, saya lihat kamu bilang Tuhan berkati tapi ditolak juga ya oleh Bapak itu ya. Wah, luar biasa. Saya nonton video ini, saya senang, saya anggap saya harus memberi tanggapan. Dan buat orang Kristen dimanapun Anda berada, saya tidak tahu bagaimana penilaian Anda. Ya, apalagi ada orang Kristen tertentu, makanya bijak dong, bla bla. Menurut saya Rizal sudah cukup sopan. Sangat sopan, luar biasa. Ya, masih mending Rizal dibanding saya. Kalau saya kan khotbah marah-marah. Bagi saya Rizal luar biasa. Ya, jadi kalau bagi Anda yang berkenan mendengar ini, mari kita mendoakan Rizal. Ya, supaya Rizal tambah berani. Dan kita juga belajar di sini supaya kita juga jangan jadi pengecut. Harus buktikan, beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Karena Yesus akan segera datang, saudara-saudara. Maka kita harus semangat memberitakan Injil. Jangan takut. Saya ingatkan lagi ini ayat yang lain. Buat Anda Rizal atau semua orang percaya yang diberkati dengan semangat Rizal. Walaupun Rizal sebagai manusia, sebagai anak muda pasti punya kelemahan, kekurangan. Tapi bagi saya ini luar biasa. Matius 10 mulai ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di ayatnya yang ke-28 dia bilang, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh sekaligus jiwa dalam neraka. Dia ulang lagi di ayat 31, jangan takut. 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Rizal, engkau luar biasa ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih buat video ini ya, saudara Effendi Usman yang sudah kirim dan saya bisa bagi kepada saudara-saudara saya ya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Rizal, tetap semangat, lain kali lebih bijak, lebih berhikmat, minta pimpinan roh ya.
Tapi bukan berarti kalau Anda lebih bijak pun Anda tidak ditolak. Bisa ditolak. Dan pada waktu Anda ditolak, firman Allah berkata, berbahagialah kamu yang dicela, dianiaya, demi kebenaran, demi Kristus. Karena kamu adalah pembawa damai. Itu di dalam Matius 5 mulai ayat 9 sampai ayat 12 itu. Sudah bawa damai tapi dicela, dianiaya, ditolak dan lain sebagainya. Apa yang Rizal alami ini belum apa-apa. Menurut saya, orang Islam itu dalam konteks kita sebagai anak bangsa, dia orang baik juga ya. Dalam konteks anak bangsa loh ya. Kalau sampai tolak keselamatan ya menurut saya itu konteksnya sudah lain lagi. Itu secara vertikal. Dan saya hargai juga bagaimana orang itu bisa melakukan penolakan itu dengan cara yang baik. Tetapi memang di bawah kolong langit ini tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak percaya Yesus. Tidak ada. Dia satu-satunya jalan. Sebenarnya untuk selamat ini hanya kalau kita akumulasi semua ajaran hanya ada dua jalan. Yang satu melalui usaha dan satu melalui jasa penebusan Kristus. Yang percaya selamat karena jasa penebusan Kristus hanya dalam Kristen. Di luar Kristen semua harus berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan amal saleh sendiri. Ya. Dan kalau kita belajar dari Alkitab sendiri, firman Allah mengajarkan kamu tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baikmu. Silakan baca di banyak ayat ya. Saudara catat ayat-ayat ini. Roma 3 ayat 27-28. Galatia 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan masih begitu banyak ayat lain lagi yang menuturkan bahwa tidak mungkin orang bisa selamat dengan usahanya, dengan perbuatan baiknya. Kristen beda dengan yang lain. Kalau orang lain berbuat baik untuk selamat, Kristen tidak. Kristen selamat untuk berbuat baik. Berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi orang yang mengaku sudah percaya Yesus, sudah beriman kepada Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, firman Allah berkuasa atas dia, maka dalam dirinya akan muncul buah roh. Ya, mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Ada 9 manifestasi di sana. Dan dengan itulah orang mampu menjadi saksi Kristus yang baik. Dan buat saya, video Rizal ini memacu kita orang Kristen untuk tambah semangat. Ya, untuk memberitakan Injil. Saya tidak omong tentang saya tidak mau bicara detail di sini tentang bagaimana ada juga upaya-upaya kelompok tertentu untuk menarik orang Kristen masuk agama mereka. Ya semua ini kan melakukan misi. Tapi ingat, misi kita bukan demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan kerajaan Allah. Sekali lagi, semua orang punya pandangan, tapi silakan cari klaim dari satu pribadi di bawah kolong langit ini, siapa yang pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Tidak ada. Cek siapa saja. Nabi mana? Tidak ada yang berani begitu. Nabi yang lain itu orang berdosa semua. Tapi yang Yesus Kristus, dia Allah yang menjadi manusia. Betul dia nabi, betul dia imam, betul dia raja. Tapi dia adalah anak Allah, hakikatnya Allah yang telah menjadi manusia. Maka tidak mungkin orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Melalui video ini, saya berharap menyemangati kita untuk tetap memberitakan Injil Kristus. Rizal, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebarkan video ini saudara, supaya banyak orang diberkati dan diberi semangat baru oleh Tuhan sendiri. Shalom.